Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 1 ingin mempresentasikan hasil rangkuman tentang tugas rumusan Pancasila, peluang dan tantangan penerapan Pancasila. Dengan saya Osana Rizky. saya Agnes Samanita, Saya Aurelia Suryana Madani. saya Citra Laila Buzaskia, Saya Diana Aryani Putri. Saya Alfona Susujo. Rumusan Pancasila. Muhammad Yamin merupakan seorang sastrawan, sejarawan, budayawan, politikus, dan ahli hukum. Selama ini disebutkan bahwa dalam membuat rumusan Pancasila, Muhammad Yamin memberikan 5 hal untuk bisa menjadikan dasar negara. Pertama, diajukan secara lisan pada tanggal 29 Mei 1945 dan berisi 1. Peri kebangsaan, 2. Peri kemanusiaan, 3. Peri ketuhanan, 4. Peri kerakyatan, 5. Kesejahteraan rakyat. Kemudian hal tersebut berubah saat Muhammad Yamin menyampaikan rumusan dasar negara yang diajukan secara tertulis, yaitu 1. Ketuhanan yang Maha Esa, 2. Kebangsaan Persatuan Indonesia, 3. Rasa kemanusiaan dan adil dan beradab, 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmah kebijaksanaan dalam musyawaratan perwakilan, 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Namun dalam buku Uraian Pancasila 1977 dijelaskan bahwa pidato Yamin yang mengusulkan 5 sila milik Pancasila bukanlah pidato yang disampaikan pada 29 Mei 1945 sidang BPUPKI, melainkan teks draft pembukaan Undang-Undang Dasar yang ditulis Yamin untuk keperluan rapat panitia 9 pada 22 Juni 1945. Rumusan Pancasila. Rumusan dasar negara pada hari ketiga sidang pertama BPUPKI tepatnya pada 31 Mei 1945, Soekarno menyampaikan pandangan tentang dasar negara dan menegaskan bahwa Indonesia masih hendaknya menyusun atas sifat khas bangsa sendiri. Kemudian Soekarno menekankan bahwa hendaknya bangsa Indonesia tidak mengikuti budaya negara ada menurutnya itu akan menyebabkan orang sebangsa bersaing keras dan saling menjatuhkan. Konsep orang timur dinilai Soekarno sebagai konsep yang pas untuk bangsa Indonesia. Pasalnya asas perorangan nasional dan semua orang dianggap sebagai keluarga. Oleh karena itu Indonesia merdeka dan diselenggarakan dengan dasar keluarganya dan gotong royong serta disusun atas cita-cita persatuan antara rakyat dan pemimpinnya. Terkait konsep dasar negara, Soekarno merumuskan 5 sila yang diberi julukan atau nama. Ada 5 rumusan dasar negara menurut Soekarno adalah 1. Persatuan, 2. Kekeluargaan dan keseimbangan lahir dan batin, 4. Kemusyawaratan, 5. Keadilan. Rumusan Pancasila sebagai dasar negara oleh Soekarno. Pada sidang BPUPKI 1 Juni 1945, Soekarno menyampaikan pandangannya tentang dasar negara. Soekarno menerangkan bahwa bangsa Indonesia membutuhkan dasar negara yang dapat segera diterapkan untuk membangun Indonesia merdeka. Sehubungan dengan ini, Soekarno menyebutkan 5 sila dasar negara yang dinamai Pancasila. Sebutan Pancasila ini berasal dari bahasa Sanskerta dan merupakan gabungan dari 2 kata, yakni Panca yang artinya 5 dan Sila yang artinya dasar. Rumusan dasar negara menurut Soekarno adalah kebangsaan Indonesia, internasionalisme atau kemanusiaan, kesepakat atau demokrasi, kesejahteraan sosial, dan ketuhanan yang Maha Esa. kita lihat tafsir rumusan dasar negara Soekarno tersebut adalah sebagai berikut. Kebangsaan Indonesia adalah satuan sama etnis di Indonesia yang tidak ditentukan atas dasar etnis maupun agama, melainkan perasaan senasib
sepenanggungan di bawah kejujuran dan solidaritas bersama untuk lahir sebagai bangsa merdeka. Internasionalisme atau peri kemanusiaan adalah solidaritas antar bangsa, rasa kebangsaan yang diwarnai oleh kemanusiaan, perasaan senasib, sepenanggungan dengan sesama manusia dari berbagai bangsa. Mufakat atau demokrasi adalah konsep di mana Indonesia merdeka tidak diberikan atas dasar penguasaan seseorang atau golongan tertentu, melainkan atas kedaulatan seluruh rakyat Indonesia. Kesejahteraan sosial adalah keterlibatan yang setara antara seluruh rakyat Indonesia dalam perekonomian dengan tujuan mewujudkan keadilan sosial. Ketuhanan yang Maha Esa adalah asas yang dimaksudkan agar bangsa dapat saling menghormati antar pemeluk agama. Peluang dan tantangan penerapan Pancasila. Ada peluang dan tantangan penerapan Pancasila dalam kehidupan sehari-hari. Peluang dan tantangan penerapan Pancasila saling berhubungan ajarnya. Pancasila merupakan ideologi negara Indonesia yang mencerminkan nilai-nilai dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Pancasila, nilai-nilai dalam Pancasila dijadikan sebagai acuan dan pedoman dalam kehidupan sehari-hari. Dengan menjadikan Pancasila sebagai pedoman dalam kehidupan sehari-hari, tercipta persatuan dan kesatuan Indonesia. Masyarakat Indonesia diharapkan selalu menjadikan Pancasila sebagai pedoman dalam tingkah laku di kehidupan sehari-hari. Menjadikan Pancasila sebagai pedoman tingkah laku tidak memandang era atau zaman. Di era globalisasi dan digital saat ini, muncul peluang dan tantangan tersendiri dalam penerapan Pancasila. Berikut peluang dan tantangan penerapan Pancasila dalam kehidupan sehari-hari. Mari kita pelajari. Pancasila adalah ideologi negara yang dijadikan sebagai pedoman kehidupan dan memunculkan peluang dan tentang dalam penerapannya. Peluang dan penerapan Pancasila. Peluang dan tantangan penerapan Pancasila. Satu, peluang penerapan Pancasila. Apa yang dimaksud dengan peluang penerapan Pancasila? Peluang penerapan Pancasila merupakan kesempatan dan usaha mencapai kesatuan dengan menerapkan nilai-nilai Pancasila. Peluang penerapan Pancasila dapat diterapkan dalam kehidupan sehari-hari. Di era globalisasi dan digital seperti sekarang, peluang penerapan Pancasila bisa dilakukan menggunakan teknologi informasi. Dengan teknologi informasi, kita bisa menyampaikan nilai-nilai Pancasila ke seluruh dunia dengan mudah dan cepat. Sehingga praktik kehidupan sehari-hari yang berpedoman pada Pancasila bisa menjadi inspirasi negara-negara lain di dunia. Contohnya, dengan kampanye Indonesia pada negara-negara lain di dunia sebagai kerukunan dalam keberagaman Indonesia yang disosialisasikan melalui teknologi informasi. Selain itu, Pancasila sebagai ideologi negara yang terbuka juga dapat menyerap nilai-nilai baru yang bermanfaat dan tidak menyimpang dengan nilai-nilai sebelumnya bagi masyarakat dan bangsa Indonesia. Peluang penerapan Pancasila bisa dijadikan sebagai bahan kampanye dan menyerap nilai-nilai baru yang bermanfaat bagi Indonesia. Tantangan penerapan Pancasila adalah di mana Pancasila terintegrasi dengan tantangan berikut tantangan penerapan Pancasila satu, munculnya pakem atau pemikiran baru yang bertentangan dengan nilai-nilai dari Pancasila. Dua, maksudnya budaya asing yang mengkritis budaya asing Indonesia. Tiga, maksudnya kebiasaan dan informasi yang tidak sesuai dengan nilai-nilai Pancasila. Sekian dari kelompok 1. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.